المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وتسن جلسة الاستراحة وتسن dan disunnahkan jalsatul istirahati, duduk istirahat. Istiraha yastarihu istirahatan, sunnah duduk istirahat. Fi kulli rak'atin, di setiap rakaat, yaqumu ba'daha, yang ia bangkit, yang ia berdiri, ba'daha setelahnya. Jadi disunnahkan untuk duduk istirahat namanya. Kapan? Di setiap rakaat, yaqumu, yang ia bangun, ba'daha setelahnya. Wa waktuha, dan waktunya yang pertama indal qiyam min raka'atil ula, ketika bangkit dari rakaat yang pertama. Bangkit dari rakaat yang pertama. Dari sujud yang keduanya tuh pengen bangkit rakaat dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Nah, sebelum diri duduk dulu sebentar. Nah, di sini duduknya disunnahkan al-iftirash, betul. Seperti duduk di antara dua sujud. Duduk sebentar. Baru bangun. Yang kedua wasalisah, ketika bangkit dari rakaat yang ketiga. Jadi hanya dua tempat saja disunnahkan duduk istirahat. Bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, bangkit dari rakaat ketiga menuju rakaat ke fi kulli rak'atin taqumu anha. Disunnahkan jalsatul istiraha fi kulli rak'atin taqumu anha, di setiap rakaat yang ia bangun di situ. Wa yusannu takhfifuha, dan disunnahkan meringankannya. Fala yutawwiluha, maka tidak ia memanjangkannya. Jangan lama-lama duduknya. Jangan ia memanjangkannya ziyadatan, melebihi, ala jalsatil julus, atas duduk baina sajdatin, antara dua sujud. Jadi duduk istirahatnya ini jangan melebihi dari duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di antara dua sujud kan bacanya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni. Jadi duduk istirahat itu jangan melebihi dari itu. Ya sekedar tumaknina sholat aja, langsung balik. Nah, tadi taklikan yang tiga tuh. Jadi disunnahkan bangkit setiap rakaat, waktu kapan? Ketika bangkit dari rakaat pertama dan bangkit dari rakaat yang ketiga. Afala tusallu ba'dal qiyam minas sajdati tilawah. Tidak disunnahkan jalsatul istirahah itu, duduk istirahat itu, ba'dal qiyam, setelah berdiri, min sajdati tilawah, dari sujud tilawah. Enggak sunnah. Sujud tilawah. Kapan disunnahkan untuk sujud tilawah? Ya orang dalam sholat membaca ayat sajdah. Dalam Al-Quran ada 14 tempat. Misalnya seorang imam atau orang yang sholatnya sendiri membaca ayat tersebut, ayat sajdah. Yang biasa tuh, yang pendek kita baca Iqra. Faliyad'un nadiya salatuz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi antara ayat sajdah yang sunnah bagi membacanya untuk sujud tilawah. Habis baca langsung sujud tuh. Ini imam atau orang yang sholatnya sendiri. Kalau makmum keputusannya ngikutin imam. Imam pakai sujud tilawah, wajib makmum ngikutin. Imam nggak pakai nggak boleh. Gitu. Kalau makmum keputusannya ngikutin imam. Jadi orang yang sholatnya menjadi imam atau sholat sendiri, dia baca ayat sajdah,
fasjud waqtarib, langsung sujud. Tumanina, habis sujud langsung bangkit. Kagak disunnahkan jalsatul istirahat, enggak sunnah. Enggak ya? Maka di sini dikasih fala tusallu, tidak disunnahkan jalsatul istirahat ba'dal qiyam, setelah bangkit min sajdatit tilawah, dari sujud tilawah. Jadi hanya dua tempat aja dia. Ketika bangkit dari rakaat pertama dan bangkit dari rakaat ketiga. Jadi fala yutawwiluha, tidak ia memanjangkan duduk istirahat itu, dia dapat melebihi dari duduk di antara dua sujud. Di sini dalam ta'liqannya ada nomor 4. Fa in atalaha, apabila ia memanjangkan ziyadatan ala qadril julus, melebihi atas ukuran duduk antara dua sujud, batalat salatuhu inda Ibnu Hajar, maka salatnya batal, menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau jalsatul istirahat dipanjangin, panjangnya ini sampai mencukupi bacaan apa? Melebihi dari ukuran duduk di antara dua sujud. Ibnu Hajar bilang batal salatnya. Makanya jangan lama-lama. Di sini dikatakan apa? Wa yusannu takhfifuha, disunnahkan untuk meringankannya. Ya, ala qadar tumaninahnya. Langsung bang. Wa yusannu maddut takbir, dan disunnahkan memanjangkan takbir. Min ibtida'i raf'ihi, dari memulai mengangkatnya kepala, minas sujud, dari sujud, ilal qiyam, sampai berdiri. Lama juga tuh. Dari sujud yang kedua pengen bangkit kepada rakaat yang kedua. Jadi Allahu Akbar, sunnah memanjangkan jadi mulai takbirnya ketika mulai mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Jadi duduk dulu tuh, pasangin kepala, duduk dulu, jalsatul istirahat, baru panjang dia. Memang sunnahnya begitu, biar semua gerakan kita diisi dengan zikir gitu. Diisi dengan zikir. Jadi yusannu maddut takbir, memanjangkan takbir, minit tidak irafihi, dari memulai mengangkat kepalanya, minas sujud, dari sujud, ilal qiyam, sampai berdiri tegak. Talikan yang kelima itu yang bawah. Bisyarti, dengan syarat alla yutawwilahu, ia tidak memanjangkan akan itu takbir, ziyadatan, melebihi, ala sab'i alifat, melebihi dari 7 alif. 7 alif berapa ketukan tuh? 14 ketukan. Atau 14 harakat. 2 alif 4 ketukan. Kalau 7 14 ketukan. Jadi takbirnya enggak melebihi dari 7 alif. Allah. Panjang 14 ya? Itu enggak panjang macam. Ya. Jadi dengan syarat Allah yutawilahu, ia tidak memanjangkannya, ia akan takbir ziyadatan, melebihi, ala sab'i alifat, dari 7 alif. Fa in balagaha, apabila telah sampai kepada 7 ketukan, 7 alif 14 ketukan, anha, ia berhentikan at-takbir, akan itu takbir. Jadi pas mulai dari sujud yang kedua, mau bangkit ke atas, mulai takbirnya tuh Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya takbirnya ini sampai melebihi dari 7 alif, ya berhenti. Walaupun belum sampai berdiri. Mungkin gambarannya orang yang tua, ya. Dan bangkit orang tua. Sunnah yang ke-27, wa yusannu tasyahudul awal,
Dan disunahkan at-tasyahud yang pertama, wa yusannu fihi, dan disunahkan di dalamnya ma taqaddama, yang telah lalu pembahasan fit tasyahudil akhir, di dalam tasyahud yang terakhir. Jadi yang disunahkan pada tasyahud yang pertama disunahkan di dalamnya pada tasyahud yang terakhir, sama begitu. Udah kita bahas sunnah-sunnah yang dilakukan ketika tasyahud yang terakhir. Cuma ada perbedaannya, illa kecuali as-salata 'alal 'ali, kecuali berselawat kepada keluarga wa fiha khilafun, di dalamnya ada perselisihan pendapat. Jadi di rakaat pertama ada pendapat yang mengatakan nggak pakai selawat kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai bangun. Alasannya kenapa? Karena tasyahud yang pertama mabniun ala takhfif, dibangun atas keringanan. Enggak disunahkan kita berlama-lama di situnya. Sehingga ada pendapat yang mengatakan hatta selawat kepada keluarga Nabi kagak disunah. Cuma wakhtira al-qaulu, yang dipilih pendapat bisunniyatiha, dengan kesunahannya. Jadi ada khilaf ulama, ada yang mengatakan enggak sunnah, ada yang mengatakan sunnah berselawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud yang pertama. Tapi wakhtira yang dipilih al-qaulu, pendapat bisunniyatiha, dengan kesunahannya. Kenapa? Lisihatil hadis, karena hadisnya sahih. Ada anjuran dari Nabi kalau berselawat kepadanya juga ikut sertakan keluarganya. Nabi katakan apa? La tusallu alayya as-salatal batra. Jangan kalian berselawat kepadaku dengan selawat yang buntung, kata Nabi, yang terputus. Salawat bertanya, wa ma salatul batra ya Rasulullah? Apa itu salawat yang buntung, yang terputus, wahai Nabi? Taqulun, kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa tumsikun. Kalian berucap Allahumma sholli ala Muhammad, walakin qulu, akan tetapi ucapkan, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ya. Jadi tetap sunnah. Kita pilih yang sunnah. Kenapa? Wali adami wujudi, alasan yang kedua, wali adami wujudi tatwil, karena tidak ada at-tatwil, lama. Lau ata biha, apabila seorang mendatangkan baca dengan salawat kepada keluarga emang lama. Wa ali, itu doang ya. Kadilah sebab ulama yang mengatakan gagal sunnah, karena tahiyat pertama dibangun atas keringanan, gak dianjurkan lama, sehingga pendapat selawat kepada keluarga Nabi ya gak usah. Tapi pendapat yang mengatakan enggak, tetap sunnah, karena hadisnya sahih, anjuran untuk berselawat juga kepada keluarga Nabi. Itu alasan pertama. Yang kedua alasannya enggak lama. Lama di mana? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali. Selesai. Ini ada mutatwil, tidak dikatakan panjang. Itu alasan kedua. Wali adami wujudi tatwil, karena tidak adanya panjang. Lau ata biha, apabila membaca biha dengannya. Wa yaqul, maka ia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali. Selesai. Jadi sunnah dibaca. Itu pengecualian. Jadi yang disunnahkan pada tahiyat yang pertama, sebagaimana telah lalu pembahasan yang disunnahkan pada tahiyat yang kedua. Kecuali bacaan selawat kepada keluarga Nabi, itu ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kita pilih pendapat yang sunnah dengan dua alasan. Alasan pertama, Pak, lisihatil hadis. Hadisnya sahih, anjuran biar kita selawat apa Nabi juga kepada keluarga. Yang kedua alasannya yang agak panjang. Karena alasan ulama yang mengatakan gagal sunnah,
Karena tahiyat pertama mabniyun ala takhfif, dibangun atas keringanan. Kagak dianjurkan lama-lama. Dijawab sama ulama yang mengatakan sunnah, bersalawat kepada keluarga Nabi agak panjang sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahli, selesai. Itu pendapat yang mengatakan wa illa, dan pengecualian perbedaan antara tasyahud pertama dengan tasyahud yang kedua, at-tawarruk, yaitu duduk tawarruk. Kalau tahiyat yang kedua dengan tawarruk. Fa yaftarishu fihi, maka ia duduk iftirash di tahiyat yang pertama. Kemudian wala yad'u ba'dahu, dan tidak membaca doa setelahnya. Kenapa? Ilahnya li'annahu mabniyun ala takhfif, karena tahiyat pertama dibangun atas keringanan, enggak dianjurkan untuk berlama-lama. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali, selesai. Tidak usah baca doa lagi setelahnya. Ini kalau inti seorang imam atau sholat sendiri. Adapun kalau kita menjadi makmum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali, imam belum bangkit, itu baca nggak apa-apa. Sambil nunggu bacaan imam bangkit, tinggalkan bacaan, diri bersama imam. Itu. Kemudian sunnah yang ke-28, al-i'timadu, bersandar biyadaihi, dengan kedua tangannya, alal arabi, di atas bumi, indal qiyami, ketika berdiri. Indal qiyami, ketika berdiri, min sujudin, dari sujud, au tasyahudin, atau berdiri ketika tasyahud, au istirahatin, atau duduk istirahat. Jadi ketika ente bangkit, itu sunnah untuk bersandar kepada kedua tangan. Ya, begini. Mabsutah, dibeberkan tangannya begini. Jangan dikepel ke orang berantem begini ya. Walaupun dari riwayatnya ada. Walaupun riwayatnya sahih juga ada, betul. Ya. Tapi jangan kita menyalahkan, ya. Dan kita menyalahkan, memang ada riwayatnya Nabi sahabat seperti ini pernah. Karena ketika itu lagi bikin adonan. Tahu adonan itu? Kan lumayan ya. Jadi garing itu. Adonan kayak donat kan dikepel-kepel ya. Ambil sholat. Tapi kan gak tiap hari bikin adonan. Lebih banyak seperti ini. Dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kalau orang suka, oh dia hadis lebih kuat sahih dia. Lebih hebat dari Imam Syafi'i berarti ya. Tapi nggak boleh menyalahkan, tetap ada riwayat. Jadi al-i'timad, bersandar biyadaihi, dengan kedua tangannya, alal ardi, di atas bumi, indal qiyam, ketika berdiri, min sujudin, dari sujud, atau ketika berdiri dari tasyahud, atau dari duduk istirahat. Jadi pengen bangun bersandar. Ya, bisa? Ketika dari sujud, ya jelas sujud. Ketika atau syahud, tasyahud, atau jasadul istirahat. Kalau dari tasyahud, dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kenapa sih ilahnya? Sebabnya li'annahu a'wan lil qiyam, karena itu a'wan, lebih membantu lil qiyam, untuk berdiri, wa asbah bit tawadhu, dan lebih menyerupai kepada sifat tawadhu, rendah hati. Ma'a subuti fi'lihi, bersamaan tetapnya pekerjaan Nabi lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat Nabi melakukan begitu. Ketika bangkit, meletakkan kedua tangannya di atas daripada bumi. Asbah bit tawadu, lebih menyerupakan kepada sifat tawadu. Begitu.
Tawadhu ini sifat, kalau misalnya nggak pakai kan wah seakan-akan kayak gagah dia. Ini asbah bit tawadhu, menyerupai sebagai sifat tawadhu tetap. Ya, tamid bersandar kepada kedua minta bantuan gitu. Dan ilahnya li'anha a'wadul qiyam, karena lebih membantu untuk berdiri. Lebih gampang. Kalau langsung bangkit seroyongan. Hewan ya? Ke kanan dulu. Yang ke-29 at-tasbih minar rajul. Sunnah at-tasbih, membaca tasbih minar rajul dari laki-laki, wa tasfik minal mar'ah, dan tasfik begini ya, minal mar'ah idza nabahahuma syai'un, apabila menegur akan keduanya syai'un, untuk sesuatu. Kalau ada kesalahan imam, makmum lagi sunnah membaca subhanallah. Kalau perempuan sunnah tasbih, jadi menepuk tangan. Dia bukan begini deh. Ya. Kalau lagi subhan, cuma dalam hal ini ada pembahasan sama ulama. Kalimat tasbih yang diungkapkan makmum subhanallah apabila imam melakukan satu kekeliruan, itu ada risikonya. Kalimat subhanallah harus diniatkan bagi yang baca, diniatkan adalah az-zikir atau zikir bersamaan dengan tanbih, memberikan peringatan. Jadi harus ketika mengucapkan subhanallah ada niat kalimat zikir. Zikir saja atau zikir sekaligus mengingatkan. Itu boleh. Artinya kalau dia ketika membaca subhanallah niatnya hanya tanbih, mengingatkan saja, batalat salatuh, salatnya batal. Itu kalimat subhanallah. Ini juga hukum sama seperti al-muballigh. Muballigh ini diambil dari kata ballagha yuballighu tablighan, wa huwa muballigh, orang yang menyampaikan. Makanya dai disebut muballigh, betul ya? Orang yang menyampaikan ceramah. Tapi dalam ini muballigh itu disunnahkan pada masjid-masjid yang besar untuk menyampaikan suaranya imam. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, itu namanya apa? Muballigh. Hanya sunnah pada masjid-masjid yang besar. Tujuannya untuk menyampaikan suara imam kepada makmum yang jauh. Jadi mereka tahu akan gerakan-gerakan imam. Yang ketiga, sama juga hukum imam mengangkat suaranya di salatil jahriyah atau di takbir perpindahan imam. Allahu Akbar. Atau imam baca ayat, baca surah, mengangkat suara. Atau takbir perpindahan, sama juga hukumnya itu. Kalau niatnya Allahu Akbar, niat ingin menyampaikan saja, batal salat. Harus niat zikir atau zikir bersamaan dengan menyampaikan. Nah di sini sama tanbih juga, tasbih. Subhanallah. Kalau ente mengatakan itu hanya niatnya mengingatkan saja, batal salat. Jadi harus niatkan zikir atau dua-duanya, zikir sekaligus mengingatkan. Di sini ada kisah. Ada seorang laki-laki dalam satu pondok. Dia ketika imamnya ada kesalahan, kan kalau laki nyebutin subhanallah, tapi dia kok kanan.
Selesai sholat, temennya tegur, ini kok tepuk tangan ke cewek, dibilang. Kan sunnahnya kalau cewek yang tepuk tangan, laki kalimat subhanallah. Akhirnya temennya itu bilang, iya, saya khawatir, dibilang. Kalau saya nyebut subhanallah, khawatir hanya niat mengingatkan saja, sehingga sholat saya batal. Maksudnya, jadi saya tasbih. Kalau tasbih ulama bilang, walaupun niat mengingatkan gak batal. Kalau tepuk tangan tasbih tadi perempuan, walaupun niatnya memahamkan tidak batal. Sehingga saya pilih itu aja lah, dibilang. Ada temennya, gak bisa, ini kan laki, itu perempuan. Terjadi perdebatan, tapi gak sampai berantem. Terdengar sama gurunya, sampai dia berita, ada apa nih? Rame-rame kata gurunya. Rangin dah, ini tadi sholat, imam melakukan kesalahan, bukannya subhanallah, tasbih dia, tangan, ini kan perempuan. Sebutin sama dia alasannya. Apa jawaban gurunya? Tetap laki-laki disunnahkan kalimat subhan, perempuan tasbih. Jangan khawatir perselisihan yang dikatakan orang-orang fuqaha ahli fikih tadi. Inti niatkan saja ketika subhanallah, iktidaan bin Nabi, ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru urusan ingat dikir atau selesai. Jadi tetap laki-laki sunnah baca subhanallah. Itu bagian syariat sunnah Nabi. Jadi yang dibulak-balik tasbih. Jadi laki gak boleh dirupakan perempuan. Kemudian al-khusyu' yang ke-30 sunnah al-khusyu' fi kulli shalah, khusyu' di seluruh salat. Ini paling susah. Bahkan ada sebagian ulama yang memasukkan khusyuk itu salah satu rukun salat. Repot gitu. Kalau nggak khusyuk batal salatnya. Tidak mampu dah kita ya. Tapi al-mu'tamad mengatakan sunnah. Al-khusyu' fi kulli shalah, khusyuk di seluruh salat. Apa itu khusyuk? Wa huwa adalah sukunul a'dha, diamnya anggota badan, tenangnya anggota badan, enggak goyang-goyang. Ma'a khuduril qalbi, bersamaan hadirnya hati. Wattadabburil qira'ati, dan mentadaburkan bacaan. Itu namanya khusyuk. Apa? Diamnya anggota badan, tenang, bersamaan hadirnya hati, dan mentadaburkan bacaan. Memang susah. Mentadaburkan bacaan yang mesti paham kita ya, apa yang kita bahas. Hatinya hadir, sama diam anggota badan. Itu khusyuk namanya. Dan kita sering dengar kalimat khusyuk, betul? Apa sih khusyuk dalam sholat? Ini sukunul a'dha, diamnya anggota, tenangnya anggota badan, bersamaan hadirnya hati, dan mentadaburkan bacaan. Bayan bagi maka siogianya, seharusnya, semestinya takalluful hudur, memaksa hadir dalam sholat kita. Dipaksakan hudur, hatinya dihadirkan. Wa kullama tafallata minhu, dan setiap kali tafallata hilang minhu dari hadir, a'adahu dia ulang. A'adahu mengulangnya ia, wa talabahu dan menuntutnya, memintanya dibaca lagi untuk hadir. Wa kullama tafallata, dan setiap kali tafallat hilang minhu dari hudur, a'adahu diulangin itu bacaan, wa talabahu dan dituntut dibaca biar hadir. Alhamdulillah. Usah urusan kita nggak kelar-kelar sholat ya, diulang-ulang mulu sampai hadir.
Fayakunul hudur, sehingga ada hadir itu fi kulli shalah, di seluruh salat. Ini begitu, setiap bacaan yang kagak hadir diulang tuh bacaan sampai hadir. A'adahu diulang, wa talabahu dan dituntut diminta sampai hadir. Sehingga menjadi hadir fi kulli shalah, di seluruh salat. Berat ya? Berat. Fa illam yastati, apabila ia tidak mampu, model kita nggak bisa. Fa fi salasati mawadhi'a, maka dalam 3 tempat dihadirkan, dalam 3 tempat. Dikasih solusi nih kita sama ulama. Salat kita seluruhnya nggak bisa kita hadir, susah kan? Mau diulang-ulang nggak kelar-kelar urusan. Paling kagak dalam 3 tempat. Fa illam yastati, apabila ia tidak mampu untuk hadir, untuk hudur fi salasati mawadhi', maka dihadirkan di dalam 3 tempat. Kama qala ba'dhum, sebagaimana diucapkan oleh sebagian ulama. Yang pertama, 3 tempatnya inda qauli, ketika ucapan wajjahtu wajhi. Dalam kalimat apa itu? Bacaan apa? Doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan diriku. Wajjahtu, aku hadapkan. Wajhi, wajahku maksudnya diriku. Lilladzi fataras samawati wal ardh, untuk zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu. Inni wajjahtu, ya Allah, sesungguhnya aku hadapkan diriku untuk zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu hadirin tuh di situ. Makanya baca doaul iftitah. Wa inda qaulihi, yang kedua ketika ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah dihadirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dihadirkan, kan gampang dia. Nah, maksudnya kalimatnya kita paham. Iyyaka na'budu, makanya banyak bacaan dari salaf kita, khususnya para ulama Hadramut, ini dibaca iyyaka na'budu. Sering kita dengar gitu ya. Sama orang-orang yang ahli dalam ilmu qiraat dibilang salah, karena nggak ada wakaf di situ ya. Iyyaka na'budu kan gitu ya, tapi iyyaka na'budu, bukan kafnya dipanjangkan, enggak. Iyyaka na'budu, saking ingin menghadirkan kalimat itu. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga inda qauli, ketika ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, wa keselamatan atasmu, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahan Allah semoga tercurah kepada engkau ayyuhan nabi, wahai nabi. Dihadirkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini ulama bilang paling minimal 3 tempat dihadirkan. Kalau model kita kan nggak bisa untuk menghadirkan seluruhnya dalam salat kita, tapi cuma kita berusaha.
tetap kita berusaha untuk menghadirkan khusyuk dalam sholat. Apa khusyuk? Khusyuk sukunul a'dha, tenangnya, diamnya anggota badan, ma'a khuduril qalbi, bersamaan menghadirkan hati, wa tadabburil qiraah, dan mentadaburkan baca. Itu namanya khusyuk gitu. Diamnya. Kadang-kadang kita memaknai kalimat khusyuk diam doang. Orang baca zikir diam, wah khusyuk itu ya. Iya. Diamnya doang. Emang benar. Definisinya ada. Diamnya anggota badan. Cuma masih kurang, bukan diam doang. Bersamaan hadirnya hati dan mentadaburkan baca. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dalam salat kita, dalam ibadah kita al-khusyuk dan akan taladud kenikmatan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Sebelumnya pertanyaan fadhil ya.